Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to me, good morning to you. Good morning everybody, how are you? Okay, good morning class. How are you today? Oke, gimana kabarnya anak bunda hari ini? Semoga dengan pembelajaran daring ini, anak bunda semangat dalam belajar. Walaupun belajarnya dari rumah, tapi jiwanya tetap semangat belajar. Oke, langsung saja. Bismillah. Kita buka pembelajaran kita ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bunda Wulan mau mereview ulang tentang pembelajaran IPAS tentang energi alternatif dan fotosintesis. Ayo, siapa yang ingat? Apa itu energi alternatif dan fotosintesis? Oke, dengan tujuan pembelajarannya, Ananda bisa dapat paham mengenai energi alternatif dan fotosintesis. Oke, langsung saja. Bunda mau tanya, siapa yang masih ingat apa itu energi alternatif? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, energi alternatif adalah energi pengganti selain minyak bumi, batu bara, dan gas. Energi ini berasal dari alam, bisa diperbarui dan lebih ramah lingkungan. Ya, ada contoh energi alternatif. Ada yang pertama itu energi matahari, angin, dan panas bumi. Pada energi matahari ini, contohnya menjemur pakaian agar cepat kering. Yang kedua itu tanaman bisa tumbuh karena fotosintesisnya dengan bantuan sinar matahari. Nah, contoh dari angin, contohnya seperti kincir angin di pantai bisa menghasilkan listrik. Perahu layar bisa bergerak karena dorongan angin. Nah, ini Ananda pasti pernah memain layang-layang. Nah, layang-layang bisa terbang itu karena ada anginnya. Dan yang ketiga, air. Nah, air ini contohnya air yang mengalir di sungai itu menggunakan untuk pembangkitan tenaga air. Contohnya lagi ada air terjun, bisa memutar turbinnya. Kincir air di sawah untuk mengaliri ladangnya. Nah, yang terakhir ini ada panas bumi. Panas bumi ini contohnya uap panas dari dalam bumi bisa dijadikan listrik, contohnya pembangkit listrik. Tenaga panas bumi di daerah pegunungan berapi itu panas banget kan, energi panas bumi itu. Terus yang kedua itu contohnya air panas alami. Di pemandian ada kan tempat kayak suatu syurup itu kalau airnya tuh ada yang air terjun tuh airnya yang panas, bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Nah, panas bumi digunakan untuk menghangatkan rumah di daerah kita, di daerah yang ini tempatnya daerah dingin gitu. Selanjutnya, nah di sini Bunda ada komik yang berjudul Pemanfaatan Perubahan Bentuk Energi. Ada dua ikhwan lagi menceritakan tentang pemanfaatan perubahan bentuk energi. Bunda bacakan, rumah itu menggunakan panel surya. Dia bertanya, apa itu panel surya? Panel surya merupakan pengubahan energi cahaya dari listrik, bikin hemat, ramah lingkungan, dan rumah jadi
mandiri energinya. Wow, keren juga ya, hemat listrik dan tidak merusak lingkungan. Oke, lanjut. Nah, ini fotosintesis. Apa yang masih ingat apa itu fotosintesis? Yo, siapa yang masih ingat tentang fotosintesis? Ya, fotosintesis adalah cara tumbuhan membuat makanan sendiri dari tanah dan udara, itu disebut dengan atau karbon dioksida untuk membuat makanannya. Hasil dari fotosintesis ini adalah makanan zat gula untuk tumbuh dan oksigen yang kita hirup setiap hari. Nah, ini ada sebuah contoh. Seandainya ini pohon apa? Ceri. Nah, dari cahaya matahari ini, Anda bisa lihat pohon ceri ini menggunakan sinar matahari yang membuat makanan. Jadi sebelum kita menanam bibit dulu, kalau tidak ada cahaya mataharinya, mungkin tidak bisa juga dia menjadi pohon. Terus air. Nah, dari air ini, Anda bisa lihat, dari air ini kita saat menyiramnya itu, air naik ke daun untuk berubah menjadi fotosintesis. Dan selanjutnya yaitu karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dari sekitarnya, terutama pada pagi hari. Nah, pasti kita menyiram tanaman kebanyakan itu pagi hari karena pagi hari itu dengan cuaca yang bagus. Terus sekitar jam berapa itu cahaya mataharinya sudah bagus. Nah, selanjutnya yaitu glukosa. Nah, glukosa ini adalah menghasilkan gula yang bisa kita makan atau sudah menjadi buah. Pasti buah itu ada yang manis, ada juga buah itu kan berasa, ada yang manis, ada yang asam. Nah, itu dinamakan dengan glukosa. Terus oksigen pada daun ini saat fotosintesis, pohon ceri ini melepaskan oksigennya ke udara sehingga manusia bisa bernafas dengan baik. Oke, lanjut. Nah, di sini Bunda ada suatu cerita tentang si tunas kecil. Ya, boleh Ananda di rumah untuk membacanya. Bunda bacakan juga. Dari judulnya si tunas kecil, di sudut kebun sekolah tumbuhlah sebuah tunas kecil bernama Tino. Ia baru saja menetas dari biji dan mulai mengintip dunia untuk pertama kalinya. Aduh, terang sekali, gumam Tino saat sinar matahari menyentuh daun yang mungil. Tiba-tiba, suara lembut menyapanya. Halo Tino, aku Matahari. Aku di sini untuk membantumu tumbuh. Benarkah? Tanya Tino kagum. Tapi bagaimana caranya? Matahari tertawa lembut dengan bantuan air dari tanah dan udara di sekitarmu. Kamu bisa membuat makananmu sendiri, namanya yaitu fotosintesis. Foto? Apa? Bingung si Tinoin tadi. Fotosintesis, ulang matahari, kamu akan menyerap air lewat akar, mengambil karbon dioksida dari udara, lalu aku berikan cahaya. Lalu abrakadabra, kamu membuat makanan sendiri dari tumbuh besar. Tino mencoba, ia menyerap dari tanah, menarik udara lewat daunnya, lalu menyambut hangat sinar matahari. Tiba-tiba,
Tubuhnya terasa hangat dan kuat. Aku merasakannya. Aku membuat makananku sendiri. Seru Tino senang. Hari demi hari, Tino tumbuh semakin tinggi. Daunnya menghijau, batangnya menguat, dan ia mulai mengenal dunia di sekitarnya. Terima kasih matahari. Sekarang aku tahu rahasia tubuhku. Fotosintesis adalah keajaiban yang terjadi setiap hari. Dan sejak itu, Tino bersyukur setiap hari. Setiap hari pada pagi itu, setiap sinar matahari adalah awal dari kehidupan. Dari cerita tersebut dapat kita simpulkan fotosintesis itu penting tumbuh bisa membuat makanan sendiri dengan sinar matahari, air dari tanah dan udara atau disebut dengan karbon dioksida. Peran ini disebut dengan fotosintesis. Peran matahari sangat besar. Tanpa sinar matahari, tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan baik karena matahari memberi yang terbaik untuk fotosintesis dan oksigen serta untuk manusia dan hewan. Kita belajar bersyukur seperti matahari, juga harus bersyukur atas alam yang sudah memberikan kita sebagai kehidupan. Fotosintesis juga adalah suatu keajaiban. Setiap hari meski sering kita tidak sadari, karena itulah kehidupan di bumi terus berlangsung. Mungkin hanya ini saja yang dapat Bunda Bulan sampaikan. Kurang dan lebihnya Bunda Bulan mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Nanti ada sebuah tugas dari Bunda yang akan Bunda share di grup. Mohon Ananda untuk mengerjakannya di rumah. Kurang dan lebihnya Bunda Bulan mohon maaf. Bunda Bulan akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.